warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, bisa dimulai dari sekarang 7 menit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Umul Atid dari Sekolah MI Futuhatul Ulum, Gresik. Saya mau mempresentasikan RPP yang saya buat di siklus pertama yang saya pilih. Adapun mata pelajaran yang saya angkat di sini adalah ilmu pengetahuan alam untuk kelas 6 semester 1 dengan materi pokok magnet. Alokasi waktu 2 kali 35 menit atau 2 jam pelajaran. Kompetensi inti dalam materi ini adalah meliputi KI 1 yang meliputi sikap spiritual, kemudian KI 2 sikap sosial, KI 3 sikap pengetahuan, dan KI 4 keterampilan. Adapun kompetensi dasar, saya ambil kompetensi pada poin 3.5 mengenai mengidentifikasi sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk kompetensi dasar keterampilannya, saya ambil poin 4.5 yaitu membuat laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat magnet dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun indikator pencapaian kompetensinya yang meliputi kata kerja operasional diantaranya pada aspek pengetahuan, yaitu 3.5.1 menjelaskan sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian aspek keterampilannya 4.5.1 menuliskan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan pada tujuan pembelajaran RPP ini meliputi A, B, C, D. A yaitu audience, B behavior, C condition, dan D degree. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama yaitu dengan melakukan percobaan, siswa mampu menjelaskan sifat-sifat magnet secara tepat. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu dengan melakukan percobaan, siswa mampu menuliskan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat magnet dengan benar. Kemudian model pendekatan dan metode pembelajaran dalam RPP ini. Model pembelajaran yang saya gunakan dalam RPP ini adalah cooperative learning dengan pendekatan saintifik, dan metode yang saya gunakan melalui pengamatan, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Media pembelajaran yang saya gunakan dalam pembelajaran ini adalah media PowerPoint, LCD projector, dan LKPD. Kemudian alatnya benda-benda yang terbuat dari magnet, kemudian kertas, klip, paku, penghapus, dan karet. Sumber belajar yang saya gunakan dalam RPP ini adalah buku guru tema 5 kelas 6 dan buku siswa tema 5 kelas 6. Kemudian bahan ajar juga yang saya buat sebagai handout. Adapun langkah-langkah pembelajaran, yang pertama adalah apersepsi, yaitu guru memberi salam, menginstruksikan untuk menyanyikan, berdoa, dan menyanyikan lagu kebangsaan. Tadi Bu Atik menyebut menggunakan model kooperatif ya dalam pembelajaran. Iya Bu. Kooperatif apa yang dipakai? Cooperative learning ini investigasi kelompok. Grup investigasi. Iya Bu. Oke, apa langkah dari model grup investigasi? Yang pertama, menyampaikan tujuan
dan memotivasi peserta didik. Itu tahap fase pertama. Fase kedua kemudian menyajikan informasi. Kemudian fase ketiga mengorganisasikan peserta didik ke dalam kelompok secara terstruktur. Kemudian fase keempat membimbing, mengarahkan, membimbing kelompok untuk belajar dan bekerja sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kemudian yang kelima melakukan evaluasi di dalam LKPD yang sudah disiapkan. Kemudian yang keenam, fase keenam adalah memberikan penghargaan kepada tiap kelompok. Oke, pada masing-masing langkah itu Bu Ati kan menggunakan pendekatan, selain menggunakan model kooperatif tipe grup investigasi tadi, Bu Ati kan juga menggunakan pendekatan saintifik ya, 5M itu. Nah, 5M itu diterapkan di saat grup investigasinya langkah yang mana? Pada langkah ini Bu, kegiatan inti mulai dari saat bekerja kelompok. Kelompoknya itu dibentuk oleh guru atau siswa sendiri yang mencari dan menentukan teman-teman dalam satu kelompoknya? Acak Bu, saya random. Jadi berdasarkan kemampuan mereka agar siswa yang kurang prestasi belajarnya bisa terbantu oleh siswa yang bagus prestasi belajarnya. Iya ya, yang saya tanyakan itu kelompoknya dibentuk oleh atau dibentuk oleh siswa sendiri? Musyawarah dengan siswa Ibu. Jadi musyawarah dengan siswa, iya. Berarti guru sudah punya memberikan kesempatan kepada siswa untuk memimpin kelompok, kemudian guru mengarahkan. Jadi kalau ada memang tidak boleh istilahnya itu memilih yang kelompok yang anak-anak bisa saja, tapi memberi kesempatan. Oke, baik. Nah, ini kan grup investigasi ya, ada kata investigasi di sana. Kaitannya dengan aktivitas pembelajaran yang nanti akan dilakukan oleh siswa, bentuk investigasi apa yang harus dilakukan terkait tema temanya apa? Sifat-sifat magnet. Sifat-sifat magnet, bentuk investigasi seperti apa yang harus dilakukan oleh siswa terkait dengan sifat-sifat magnet itu? Mencari tahu melalui percobaan, anak-anak mencari tahu apa saja yang bisa, sifat apa saja yang dimiliki oleh magnet. Jadi kebetulan ada beberapa percobaan yang poin intinya adalah 3. Yang pertama, mendekatkan kepada benda-benda tertentu. Nah, dengan demikian siswa akan tahu magnet ini akan bisa menempel dengan benda-benda apa saja. Ini investigasi yang pertama. Kemudian yang kedua itu nanti arahnya bisa menemukan benda magnetis dan benda non magnetis. Kemudian yang kedua melalui percobaan mendekatkan masing-masing kutubnya. Dengan demikian anak-anak akan semakin tahu kalau sesama dengan kutubnya apa yang terjadi, kalau kutubnya berlawanan apa yang terjadi. Kemudian berikutnya itu dengan melakukan percobaan menutup magnet dengan benda-benda tertentu, apakah magnet tersebut masih bisa menempel terhadap benda-benda yang sudah dicoba tadi atau tidak bisa. Itu dari situ siswa benar-benar diajak mencari tahu melalui percobaan atau pengalaman yang mereka lakukan sendiri.
Kalau siswanya diberikan tugas untuk melakukan investigasi, maka yang dilakukan oleh gurunya Memberi instruksi bagaimana? langkah-langkah, yang tepat Hanya memberi instruksi saja. dan memberikan pengarahan, Bu. Mm-mm. Terus pada akhirnya nanti setelah anak-anak sudah menemukan informasi yang diharapkan, ibu guru memberi penguatan dari apa yang sudah didapatkan oleh anak-anak tadi. Bentuk interaksi dua arah yang terjadi antara guru dengan siswa seperti apa dalam pembelajarannya Bu Atik nanti? Jadi setelah proses kerja kelompok itu kan anak-anak saya minta mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian dari situ saya akan menawarkan kepada kelompok yang lain untuk bertanya apakah ada hal yang kurang dimengerti. Namun saya tidak akan langsung menjawab, tetapi saya lempar kepada kelompok lain atau siswa yang lain, barangkali di antara mereka ada yang bisa menjawab. Dengan demikian terjadi interaksi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, dan siswa dengan gurunya. Oke, baik. Saya cukup Pak Agung. Silakan. Baik, kita lanjut setelah dengan Bu Eni, Bu Atik sekarang dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Sehat Bu Gie? Alhamdulillah. Bu Atik sudah menyiapkan Al-Quran di depan? Sampun, Mbak. Atau kalau sudah hafal nggak apa-apa sih. Bisa dibukakan surat Al-Kahfi. Bentar, Pak. Ayat 1 sampai 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna ash-shalihati anna lahum ajran hasanan makithina fihi abada wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. Sampun, Pak. Bu Atik, tadi saktahnya gimana saktahnya? Jadi kalau ada saktah itu berhenti, tidak bernafas, nggak usah lama-lama, ya sekitar 2 atau 3 ketukan gitu. Tapi ayat selanjutnya atau bacaan selanjutnya itu dilanjut. Ya, di ayat keempat ada bacaan apa itu? Ayat keempat, Bacaan apa? Ikhfa wa yunzira. Kenapa Ikhfa? Ada nun sukun bertemu dal. Jadi cara membacanya disamarkan. Apanya yang disamarkan? Nunnya, betul sekali. Ini sudah menguasai. Kalau di ayat 2 ada idgham qayyiman yunzira itu ba'san syadidan. Apa itu? Ikhfa juga. Ikhfa hakiki dilengkapi ya. Ikhfa itu kan ada hakiki, ada ikhfa safawi. Ini ikhfa hakiki. Syadidan min ladun juga idgham fi gunna.
idgham bi guna. Tanwin bertemu Mim. mim. Tasdid. Kalau as-solihati itu apa? As-solihati. Asyamsia. Alif lam bertemu shad. Maksud it. Asyamsia, Pak. Asyamsiyah itu idhar apa idgham? Idgham. Menulis. Biasanya kalau rukuk baca apa? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ya itu ditulis. Hafal toh? Dulu 1, jangan gerak. 1, 2, 3. Oke, sudah. Cukup nggih? Boleh meninggalkan ruang ujian. Matur nuwun Bu Eni, matur nuwun Pak Agus.